Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witi Tong Tien, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Salam Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, teristimewa sahabat-sahabat anggota FKMTI, Forum Kurban Mafia Tanah Indonesia yang tercinta. Hari ini izinkan saya, Cahyadi Nugroho, sebagai juru bicara FKMTI menyampaikan sesuatu. Saya awali dengan hikmat. Saya suka belajar sejarah untuk mendapat hikmat. Seperti kata Nabi, belajarlah sampai ke Cina. Hari ini saya mau belajar ke Cina. Di zaman dulu, di zaman Kaisar Qin Shi Huang, untuk menghadapi gangguan bangsa barbar dari timur, pemerintah Cina, kerajaan Cina membangun tembok panjang namanya tembok Cina yang ribuan kilometer panjangnya. Kebetulan saya pernah ke sana bersama Gus Dur dan saya melihat tembok itu puncaknya itu satu jalan raya yang sekitar 10-12 meter, di mana 2 mobil bisa berjalan, masih ditambah orang berjalan kaki di kanan kiri. Jadi kalau secara nalar sesuai dengan teknologi peperangan zaman itu, tembok itu tidak mungkin diterobos. Bantuan tentara segera akan tiba dalam waktu dekat. Tetapi kenyataannya, bangsa Korea yang disebut barbar timur itu dapat menyerbu masuk dan menghancurkan dan menduduki Tiongkok dengan cara lain, yaitu menyuap penjaga benteng, pegawai benteng, sehingga tidak perlu menghancurkan temboknya, cukup dengan suap. Penyakit suap ini adalah alat yang paling berbahaya untuk menghancurkan negara. Kita belajar kemarin dalam peristiwa Joko Chandra, di mana seorang buronan yang tidak terlalu besar dibandingkan konglomerat lain yang lebih besar bisa keluar masuk Indonesia dengan bebas, bahkan mendapat surat jalan dari Mabes Polri, bisa membuat KTP dalam hitungan menit, sedangkan rakyat kami biasa itu berbulan-bulan tidak bisa dapat mengurus KTP, bisa membuat paspor. Ini sangat memalukan. Betapa Indonesia yang hebat ini, Polri kita ini hebat, bisa memberantas terorisme dengan sangat tepat sehingga terorisme tidak berkutik di Indonesia. KPK-nya hebat, imigrasinya dahsyat, kejaksaannya canggih, imigrasinya luar biasa. Tetapi kenapa tembok-tembok yang begitu padat mengelilingi Indonesia bisa jebol? Tidak lain, tidak bukan dari hikmat sejarah, itu karena suap. Suap yang melicinkan kejahatan. Dan suap ini adalah senjata buat organisasi kejahatan terorganisir atau mafia. Saudara-saudara yang saya cintai bangsa Indonesia, kita patut prihatin karena mafia ini tidak hanya di urusan kayak Joko Chandra, di korupsi. Mafia ada di mana-mana, dan yang paling menyangkut hidup rakyat adalah mafia tanah, di mana
para mafia itu bisa memperalat dan mendapatkan legalisasi perampasan tanah lewat lembaga resmi, entah BPN, entah pengadilan. Nah, kalau Anda mau bertanya, datang ke FKMTI. Kami punya 2.000 anggota dengan bermacam masalah, dan itu membuktikan modus-modus seperti itu. Saya kasih contoh hari ini. Sahabat saya, Dr. Sujasmin, Robert Sujasmin, yang umurnya 75 tahun sama seperti saya, dokter gigi lulusan UI, bersama Dr. Sarengat, pelari legendaris Indonesia tahun 60-an, membeli sebidang tanah dari lelang negara untuk rumah sakit 30 tahun yang lalu. Lelang negara yang pasti dokumennya sudah terakreditasi sebelum dia dijaminkan bank, sudah diperiksa oleh Departemen Keuangan. Setelah selesai pembayaran, tanah itu disertifikasikan ke BPN oleh Robert Sujasmin. Hasilnya, tanda terima tidak langsung jadi sertifikat. Beberapa lama kemudian tiba-tiba muncul sertifikat di atas tanah itu atas nama Sumarekon, real estate yang cukup besar di Jakarta ini. Dibawa ke pengadilan, Pak Robert melapor ke pengadilan. Hasilnya Pak Robert kalah. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana BPN bisa menerbitkan sertifikat di atas tanah hasil lelang negara yang kemudian terbukti giliknya, alas haknya itu dari tempat lain, tapi ditumpangkan di situ, dan ini terjadi. Ini modus. Hari-hari ini rakyat prihatin. Kalau kita senang mendengar Pak Jokowi membagi sertifikat untuk memastikan hak rakyat yang bisa digunakan untuk usaha, maka kita prihatin bahwa dalam keadaan sekarang masih banyak tanah rakyat yang dirampas oleh mafia tanah. Ini bukan sengketa, tapi perampasan. Saudara-saudara yang saya cintai, saya sendiri, sebab semua anggota FKMTI itu adalah korban mafia tanah. Tanah saya juga dirampas. Keluarga kami, almarhum John Pisanis, dapat tanah pindahan dari Senayan karena Senayan dibangun Asian Games untuk negara. Kami dipindahkan ke Tebet, Jalan MT Haryono BZ3, dulu Gatot Subroto. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terbit sertifikat HGB 2 atas nama Umar Mubarak Baluel oleh BPN. Jelas ini salah. Pembangunan Asian Games keputusan Presiden, kami dapat tanah atas dasar Kepres Presiden 318, tapi kalah oleh keputusan BPN di bawah Presiden. Maka kami laporkan, akhirnya dibatalkan oleh Inspektur Agraria. Tetapi ternyata surat itu tidak dihapuskan dan masih ada jual beli. Kami laporkan lagi kepada Opsibus, kemudian Mentan selaku ketua panitia tanah membatalkan lagi 2 kali, tahun 85 dan 86. Tidak ditindaklanjuti oleh BPN. Tiba-tiba tahun 2005 muncul HGB 1666 atas nama
PT Mustika Candraguna, Sinarmas Group yang luar biasa kuatnya. Kami mencoba mengurus sampai hari ini nol. Bagaimana HGP yang mati bisa melahirkan HGP baru? Secara hukum tidak mungkin, tapi kenyataannya terjadi. BPN menjawab, BPN Jakarta Selatan dalam suratnya menjawab, HGP itu masih hidup karena surat pencabutan dan pembatalan itu baik dari Kanwil maupun dari Menpan tidak ada pada mereka, tidak diketemukan. Aneh bin ajaib. Inilah nasib kami. Justru karena itu kami bergabung dengan FKMTI. Kami lapor ke Saber Pungli tanggal 4 Agustus kemarin, di tengah COVID dengan risiko tinggi, saya umur 75, diundang Kemenko Polhukam, maaf, bukan Menko Polhukam, Kemenko Polhukam, lembaganya. Saya datang. Tapi pihak lain, BPN Selatan, BPN DKI, PT Sinarmas Group yang diwakili Mustika Chandra, tidak ada yang datang. Nampaknya Kemenko itu tidak dihormati. Saya sudah sangat kecewa. Apakah harus ditandatangani oleh presiden sendiri baru mereka hadir? Apa mungkin presiden membuat undangan untuk rapat? Apa presiden harus ngurusi urusan RT RW? Tidak mungkin. Jadi kami sebagai rakyat hanya bisa berdoa. Kami berserah. Rakyat kecil tidak berdaya. Kalau di pengadilan kalah, lewat jalur manapun kalah. Hanya satu. Semoga Tuhan yang Maha Adil masih memberikan hidayahnya kepada para pemimpin bangsa, kepada Pak Jokowi dan para pembantunya, sehingga negara hadir. Rakyat yang tanahnya dirampas oleh mafia terlindungi. Di dalam keadaan seperti inilah, dalam kekecewaan yang berat, saya juga sebagai orang beriman tidak mau putus asa. Saya mencoba menghibur diri. Mudah-mudahan teman-teman FKMTI juga terhibur. Saya mau menyanyi satu lagu. Lagunya Ebit. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya,
pada rumput yang bergoyang. 3. Mungkin suara saya sumbang, tidak merdu usaha saya akui. Sama seperti hati saya juga sedang sumbang merasakan pencarian keadilan. Hanya satu sebagai orang beriman. Bersama teman-teman FKMTI, korban mafia. Semoga Tuhan masih hadir di hati para pemimpin, dari Presiden, Menko, Menteri, mencerahkan, memberi hidayah supaya kami dilindungi. Bapak-bapak, lindungi kami. Semoga Tuhan memberkati bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.